Halo semua, apalagi kalau gak kembali bersama saya aja. Walaupun channel ini gak rame, tapi setidaknya adalah yang menonton walaupun hanya 1 detik doang. Dan gimana nih kabarnya kepada para badut cinta yang selalu kalah saing sama orang yang ganteng, apalagi dia merupakan pasukan anggota Halo Dek. Semoga saja hari kalian selalu hari Senin ya. Tanpa berlama-lama, ini dia film Bull Shark 2022. Pertama-tama pada permulaan film terlihat seorang yang bernama Spencer terbangun dari tidurnya karena kerasnya alarm di HP-nya. Dia langsung cuci muka dan sok ganteng di depan kacanya. Dia juga merupakan seorang yang gemar meminum minuman keras untuk menghilangkan rasa stresnya. Setelah itu dia tiba di tempat kerjanya. Dia bekerja sebagai pengawas perburuan yang ada di kotanya. Lalu kita berkenalan dengan Rima yang bertugas sebagai asisten dari Spencer. Dia pun menjelaskan laporan-laporan yang diterima kepada Spencer. Namun dia menunda laporan acara yang ada karena dia capek hati, capek pikiran di kepalanya. Setelah itu Spencer pergi ke kediaman Nolan yang menghubunginya beberapa menit yang lalu. Rupanya dia ingin menunjukkan seekor hiu besar yang telah mati. Karena Spencer merupakan pengawas perburuan, dia menanyakan kepada Nolan di mana dia mendapatkannya. Nolan pun menjawab dia menemukan hiu di Surf City saat dia ingin memancing. Lalu Spencer dengan tegas menyuruhnya untuk mengembalikan hiu tersebut ke asalnya dengan alasan tertentu. Padahal Nolan hampir cuan dengan hiu itu apabila dia menjualnya. You gotta get this thing out of here. Once word gets out you got a dead shark near the lake. Everybody knows that no sharks swim in fresh water. I don't need to explain that to you. Just do what I ask. I want this thing. Damn, man. Beberapa saat kemudian Spencer dikagetkan dengan kedatangan Gary yang tiba-tiba ada dalam rumahnya. Rupanya dia adalah rekan Spencer yang peduli atas kesehatan Spencer. Dia juga membantu Spencer untuk terlepas dari kecanduan miras minuman keras. Setelah itu Spencer dan Gary meluangkan waktunya untuk memancing sambil meneguk segelas kopi hitam gula aren di tempat itu. Yep. That's none of your damn business, Gary. Job. I did. You get there. Di sisi lain Nolan tengah terengos-engos membawa hiu tadi untuk dikembalikan ke tempatnya. Hey, son bitch. Bersama dengan itu, wow, terlihat cewek pirang yang sedang ingin mandi di danau. Namun tanpa diduga dia harus tewas karena hiu yang menghapnya dari belakang. Apakah hiu tersebut hiu yang dibuang Nolan?
Setelah itu salah satu sheriff ingin menemui Spencer. Dia menceritakan tentang tewasnya seorang gadis di perairan danau. Sheriff ini menyebutkan bahwa hiulah yang menewaskan gadis ini. Namun Spencer tak percaya, mana mungkin hiu tersebut bisa hidup di perairan air tawar. Sheriff ini pun memberikan bukti, yaitu gigi dari hiu itu yang ditemukan pada tubuh korban. Akan tetapi Spencer tetap tak mempercayai hal itu. Dia malah pergi kepada Nolan dan memarah-marahinya karena dia menganggap mungkin hiu Nolan lah yang menyebabkan gadis tadi tewas di perairan danau. Shit, man, I didn't know you meant it. What'd you do with it, Nolan? You dumped it in the lake. Yeah, What I mean? it was dead. I even poked it with a stick. Tetapi Nolan dengan lantang menegaskan bahwa hiu itu telah mati. Spencer pun pergi daripada pusing sendiri memikirkannya. Karena kurang jelasnya penyebab kematian gadis-gadis itu, Spencer dan Sheriff pergi ke dokter spesialis untuk membuktikan kebenarannya. Dan benar, hiu air tawar memanglah ada. Dan dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan tewasnya gadis-gadis ini disebabkan oleh hiu. Dokter ini juga mengatakan bahwa ada beberapa hiu di dalam perairan itu. Dan hiu remajalah yang berulah akibat adanya bukti-bukti dari gigitan-gigitan. Kemudian Spencer bertemu dengan istrinya. Kukira mau main, ternyata tidak. Lalu istrinya itu memberikan sebuah surat perceraian. Ya iyalah, siapa yang mau juga mempunyai suami yang kerjaannya mabok terus. Tetapi kalau ganteng gak apa-apa katanya. Namun dia menolak karena alasan anak satu-satunya. Beberapa menit kemudian kembali lagi hiu-hiu ini memakan korban. Kini pemancinglah yang menjadi santapannya. Karena gabut, Spencer pergi ke National Aquarium untuk mengetahui lebih detailnya tentang hiu itu. Rupanya hal tersebut bukanlah yang pertama kalinya terjadi. Seorang ahli pun menjelaskan detail-detailnya terhadap Spencer. Chances of winning the lottery or finding a shark in the Great Lakes, but they're as far up as Illinois. Given the distance between the Gulf of Mexico, Michigan, I have to suggest that if a shark with an extreme case, that bull sharks have kidneys that recycle the salt vital to the animal cells. Setelah Spencer pergi, seorang ahli ini dihampiri wali kota dan penegak hukumnya. Namun kedatangannya bukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun dia ingin menjadi seorang pahlawan agar seolah-olah dia yang mengatasi permasalahan di kotanya dengan cara-cara yang bisa saja memakan korban lebih banyak lagi. Karena dia ingin nyalek lagi. Lalu dia menghampiri dokter spesialis yang ditemui Spencer dan Sheriff tadi. Dia mengancam dan menyuruhnya untuk mengosongkan penyebab kematian gadis-gadis yang tewas dan dokter ini tak bisa berbuat apa-apa. Okay. Mr. Mayor? Don't speak. Just listen. You're gonna go back. Only difference is this time. Yes, I understand.
Setelah itu Spencer kembali bertemu dengan Sheriff untuk rencana penutupan danau itu. Tetapi Sheriff yang mungkin termakan omongan Pak Wali Kota tidak menyetujuinya, karena pasokan uang di kotanya selama ini berasal dari turis yang berwisata di tempat itu. Dia ingin membunuh hiu itu saja daripada harus menutup danau. Spencer tak bisa membantah karena dia harus menuruti perintahnya. Dia pun menyuruh Spencer untuk mencari kapal untuk berburu hiu ini. Bukannya berburu hiu, Sheriff ini malah yang diburu hiu, hingga dia pun tewas seketika. Di kantor Spencer, wali kota menemui Spencer dan menentang penutupan danau itu. Namun Spencer tak menggubris walaupun dia adalah wali kotanya sendiri. Karena menurutnya wali kota ini hanya mementingkan dirinya sendiri daripada keselamatan banyak orang. We can shut down the lake without shutting down the lake. Put out a statement. Work being performed on the There's day. no response. Got 2 people dead. Is that we cut off the shark's food supply? Or wait? Are the authority on this? I drove down to the Ocean Institute. This town can survive anything on 2 feet. Well, I'll take the fall for that sort of thing. Singkat cerita, Spencer dengan nekatnya pergi ke danau itu sendirian. Rupanya dia ingin tahu lebih lanjut tentang hiu ini. Tanpa diduga anaknya Grant sedang pergi sendirian ke danau itu. Gary lah yang memberitahunya lewat telepon. Spencer pun dengan sigap kembali ke rumah dan mencari keberadaan Grant anaknya. Damn it, son. Get out of the water! Crash! Get out of the water! Oh my god. Hang on till we get this shit. Right. Son. Come on. Gotta move, boy. Untungnya Grant tidak menjadi korban selanjutnya karena dia ditolong ayahnya. Di rumah, Spencer menceritakan hal yang terjadi kepada istrinya, bahwa ada hiu di danau dekat kotanya. Karena muak, Spencer pun mengajak istrinya untuk membunuhnya. Dia pergi ke Nolan untuk membeli bahan peledak. So you two need to get on the same page. Well, I'm here. I'm here because I need you as much as you need me. You wanna make this shark thing disappear? Dan mereka pun pergi dengan semangat juangnya. Here, take over up front. Akhirnya mereka berdua menjumpai hiu itu. Dengan kerjasama yang apik, mereka berdua berhasil membunuhnya.
Come on, come on, come on, come on, come on. What? That ain't finished yet. I mean, Keesokan harinya Nolan pergi memancing di danau itu dan kembali ia harus menjadi korban santapan sang hiu. Bersama dengan itu film ini telah tamat. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan pencet subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten selanjutnya.